Halo semuanya, langsung aja ya, di pembahasan kita kali ini kita bakal ngebongkar tuntas rahasia rutinitas pagi yang benar-benar berbasis neuroscience. Tujuan kita cuma satu, mematahkan mitos toxic productivity yang sering bikin kita stres dan merancang rutinitas pagi yang secara biologis tuh sempurna. Yuk kita mulai. Oke, mari kita bahas mitos yang paling populer ini. Haruskah kita bangun jam 5 pagi? Pasti sering banget kan dengar petuah kalau sukses itu mutlak mulainya jam 5. Tapi coba tebak. Jawabannya menurut sains, nggak harus sama sekali. Riset dari University of Westminster malah ngebuktiin kalau kita maksa bangun lebih awal dari ritme alami tubuh, itu justru memicu lonjakan kortisol, alias hormon stres buat seharian. Niatnya pengen produktif, malah makin tertekan. Kan sayang banget. Nah, kalau bukan bangun jam 5, terus apa dong rahasianya? Kenalin nih, yang namanya cortisol awakening response, atau bisa disingkat CAR. Tolong diingat ya, kortisol di sini bukan tipe stres yang rusak, tapi ini justru jendela emas biologis kamu. Jadi dalam 30-45 menit pertama setelah buka mata, hormon ini tuh berfungsi kayak primer kognitif yang nyiapin otak biar bisa fokus super tajam. Tapi ironisnya, kebanyakan dari kita malah buang-buang keuntungan biologis ini cuma buat ngecek HP di 9 menit pertama bangun tidur. Buat ngasih gambaran seberapa besar efeknya, tubuh kita itu secara alami memproduksi lonjakan kortisol yang masif banget waktu baru bangun. Angkanya bisa dari 50-160%. Bayangin, ini tuh murni energi mentah. Kalau kamu bisa nahan diri dari godaan notifikasi HP di waktu-waktu krusial ini, kamu sebetulnya lagi nyalurin energi raksasa ini ke fungsi mikir yang proaktif. Bukan cuma sekedar buang energi buat bereaksi secara refleks sama apa yang ada di layar. Terus, langkah pertama buat manfaatin energi tadi gimana? Gampang. Kayak yang dibilang sama ahli neuroscience terkenal Andrew Huberman, paparan sinar matahari di pagi hari itu secara harfiah adalah pengatur biologis terkuat yang kita punya. Waktu mata kita nangkap cahaya pagi, otak langsung dapat sinyal buat ngeriset jam biologis kita. Sinyal ini jugalah yang otomatis muter hitungan mundur buat ngelepasin hormon tidur lelap di malam harinya. Keren banget kan? Aplikasinya di dunia nyata tuh simple banget. Kamu cuma butuh sekitar 5-10 menit aja buat kena cahaya pagi di luar ruangan. Apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia, cahaya matahari pagi itu kan berlimpah banget. Cuma dengan sesederhana keluar rumah sebentar, kamu udah berinvestasi besar banget buat dapetin tidur yang super nyenyak nanti malam. Bener-bener gak butuh ritual yang ribet. Nah, bagian ini pasti menarik banget buat kalian. 9 dari 10 orang biasanya punya kebiasaan langsung nyeduh kopi begitu melek. Tapi, neuroscience ternyata sangat merekomendasikan kita buat nunda ngopi pertama kita selama 90-120 menit setelah bangun. Emangnya kenapa sih kita harus repot-repot nunda kebiasaan enak ini? Jawabannya ada pada molekul di otak kita yang namanya adenosin. Gampangnya ini tuh molekul ngantuk. Di 90 menit awal setelah kita melek, otak itu sebenarnya masih sibuk banget ngepel dan ngebersihin sisa-sisa molekul ngantuk dari semalam. Nah, kalau kamu langsung minum kopi, kafein itu cuma bakal ngeblokir reseptor yang belum bersih tadi. Akibatnya apa? Begitu efek kafeinnya habis, sisa molekul ngantuk tadi bakal nyerang otak kamu sekaligus. Pantas aja sering ngerasa lemes luar biasa di siang hari. Lanjut ya, mari kita luruskan mitos soal olahraga pagi. Pasti banyak yang ngerasa gagal kalau nggak ngabisin waktu 1 jam penuh buat keringetan di tempat gym tiap pagi. Padahal faktanya, sains bilang konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas. Cuma dengan 20 menit gerak ringan kayak jalan cepat aja, tubuh kamu udah ngelepasin BDNF alias pupuk otak. Molekul ini loh yang bakal ngejaga fokus kognitif kamu tetap tajam berjam-jam ke depan. Tapi, ada catatan penting nih. Kalau kamu tipe night owl alias yang emang secara genetik terbiasa tidur larut malam, tolong jangan pernah memaksakan diri buat olahraga berat di pagi buta. Studi dari University of Toronto nemuin fakta mengejutkan. Maksa tubuh yang biasa tidur telat buat olahraga intens di pagi hari itu justru memicu stres oksidatif yang benar-benar merugikan. Intinya, dengerin jam biologis kamu sendiri, jangan dilawan. Oke, mari kita rangkum semua data sains tadi jadi satu cetak biru yang gampang dipraktekin. Ini dia 3 langkahnya. Tahap pertama, menit 0-30, jauhkan HP kamu dan buruan cari sinar matahari. Tahap kedua, menit 30-90, pakai puncak kejernihan otak kamu buat ngerjain tugas yang butuh fokus tinggi. Dan tahap ketiga, di atas 90 menit, nah baru deh bebas mau ngopi, rapat, atau interaksi sosial. Struktur ini tuh bukan tentang nerapin disiplin buta, tapi murni tentang memaksimalkan performa alami dari otak kita. Dari semua yang udah kita bahas, ada satu pertanyaan provokatif buat kamu pikirkan. Selama ini, apakah rutinitas pagi kamu udah benar-benar mendukung otak kamu?
atau justru malah ngehukumnya? Ingat loh, tubuh kita ini bukan mesin. Mulai besok, yuk coba tinggalin rutinitas yang sekedar estetik di media sosial tapi bikin capek doang. Pilih satu aja kebiasaan berbasis sains dari pembahasan kita hari ini dan coba lakuin secara konsisten. Percaya deh, otak kamu bakal sangat-sangat berterima kasih.